Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan dayanya kita dapat berkumpul di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso selaku dosen Manajemen Keuangan Internasional hari ini 17 Februari 2025 izinkan saya Imam Hidayat Munir untuk mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian akhir semester tersebut. Pertanyaan yang pertama, peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Itu ada 7. Yang pertama, pengelolaan risiko valuta asing. Itu manajemen keuangan internasional bantu perusahaan untuk memitigasi risiko dengan tukar ini dengan menggunakan instrumen seperti hedging, kontrak forward, opsi valuta, atau swap mata uang. Yang kedua, mengoptimalkan struktur modal global. MKI membantu dalam menentukan apakah akan menggunakan utang atau ekuitas, serta memutuskan lokasi terbaik untuk mendapatkan pembiayaan dengan modal yang paling rendah. Yang ketiga, alokasi sumber daya keuangan. MKI memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi proyek berdasarkan faktor-faktor seperti perbedaan tingkat bunga, pajak, dan potensi pengembalian investasi di berbagai negara. Yang keempat, pengelolaan pajak internasional. MKI merancang strategi pajak yang efisien, menghindari pajak berganda, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak di setiap negara. Yang kelima, pengelolaan keuangan antar anak perusahaan. MKI membantu dalam mengelola arus kas anak perusahaan, transfer pricing, serta pengendalian keuangan secara keseluruhan di seluruh entitas. Yang keenam, penilaian dan pengelolaan investasi global. MCN, MNC harus memutuskan di negara mana dan bagaimana cara menginvestasikan dananya. Yang ketujuh, pengelolaan arus kas global. MKI memungkinkan MNC untuk mengelola arus kas yang datang dari berbagai negara dengan peraturan dan sistem perbankan yang berbeda, serta memastikan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan mendukung operasi. Pertanyaan yang selanjutnya, kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian Indonesia. Itu ada 7 poin juga. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja untuk membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup pekerja baik formal maupun informal. Yang kedua, investasi asing untuk memperkuat cadangan devisa negara, mendukung pengembangan infrastruktur, manufaktur, dan teknologi. Yang ketiga, transfer teknologi dan pengetahuan untuk mendukung perkembangan sektor industri lokal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mempercepat adopsi inovasi terbaru di berbagai bidang. Yang keempat, peningkatan ekspor dan devisa untuk meningkatkan pendapatan negara dari ekspor. Yang kelima, peningkatan kualitas produk dan layanan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing di pasar internasional. Yang keenam, peningkatan kualitas dan diversifikasi sektor industri. Sektor industri di Indonesia mendapatkan inovasi dan manajemen modern dari perusahaan-perusahaan global. Pengaruh positif terhadap sektor keuangan meningkatkan likuiditas pasar modal Indonesia, menarik investor global, dan memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan Indonesia. Analisis kemungkinan penyatuan mata uang ASEAN. Negara anggota ASEAN memungkinkan menggunakan mata uang ASEAN yang diharapkan mengarah pada integrasi ekonomi yang lebih besar di antara negara anggota ASEAN agar lebih mudah. Pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1997, sebagian besar negara ASEAN mulai mewacanakan membuat mata uang bersama. Bahkan Jepang terlibat dalam melakukan penelitian tersebut. Penyebab sulitnya untuk membentuk mata uang ASEAN yaitu tingkat inflasi yang berbeda dan pendapatan domestik bruto per kapita yang berbeda di tiap negara ASEAN. Misalnya, antara negara Singapura dan Timor Leste yang memiliki kesenjangan yang sangat berbeda. Apabila masih mengalami kesulitan pembentukan mata uang ASEAN, maka caranya dengan bentuk Local Currency Settlement (LCS). Misalnya antara Malaysia dengan Thailand, tidak perlu mengonversikan mata uang mereka ke bentuk dolar terlebih dahulu, melainkan bisa langsung konversi mata uang antara ringgit dan baht. Ternyata
tidak semudah yang dibayangkan. Perusahaan yang biasanya menerima bayaran menggunakan dolar AS. Tantangan lainnya dari sisi perbankan keterbatasan uang ringgit di bank-bank Thailand dan sebaliknya. Penggunaan dolar AS pun sangat tidak pasti dan risiko global terkait peningkatan suku bunganya ditambah lagi kebijakan moneter di AS. Harapannya adalah dengan menggunakan local currency settlement atau LCS, nilai mata uang lokal semakin kuat agar nilai tukar mata uang lokal terhadap dolar jadi semakin stabil. Konsekuensi pemberlakuan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Yang pertama itu fluktuasi nilai tukar yang lebih besar. Yang kedua, dampak pada harga barang dan biaya operasional. Yang ketiga, dampak pada kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat, kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih cermat. Yang kelima, pengaruh terhadap investasi asing. Yang keenam, persaingan dengan perusahaan luar negeri. Dampak posisi neraca pembayaran terhadap kurs tukar mata uang. Yang pertama, neraca transaksi berjalan. Itu ada dua, surplus dan defisit. Surplus neraca transaksi berjalan, ekspor barang dan jasa lebih besar daripada impor. Dampaknya cenderung mendorong penguatan nilai tukar mata uang negara tersebut. Kalau defisit neraca transaksi berjalan itu kebalikan dari surplusnya, yaitu impor barang jauh lebih besar daripada ekspornya. Dampaknya penurunan nilai tukar mata uang tersebut. Yang kedua, neraca modal dan finansial. Itu ada dua juga, yaitu surplus dan defisit neraca modal dan finansial. Kalau yang surplusnya itu, sebuah negara menerima aliran investasi asing yang besar dapat meningkatkan permintaan mata uang domestik dengan cara membeli rupiah untuk melakukan investasi di pasar Indonesia. Dampaknya dapat menguatkan nilai tukar mata uang domestik karena inflow modal asing meningkatkan permintaan untuk mata uang tersebut. Kalau yang defisit itu kebalikannya, itu arus kas modal lebih besar daripada investasi yang masuk, dapat menyebabkan permintaan mata uang asing lebih banyak daripada mata uang domestik. Bisa berdampak pelemahan nilai tukar mata uang domestik karena ada lebih banyak permintaan mata uang asing daripada mata uang domestik. Yang ketiga, keterkaitan antara neraca bayaran dan nilai tukar. Neraca bayaran yang seimbang, surplus, transaksi berjalan, dan neraca modal cenderung mendukung kestabilan nilai tukar domestik. Yang kedua, neraca pembayaran tidak seimbang, defisit transaksi berjalan, dan neraca modal cenderung meningkatkan tekanan pada mata uang mengalami depresiasi. Yang keempat, intervensi pemerintah dan bank sentral untuk mempengaruhi nilai tukar. Jika posisi neraca pembayaran memberikan tekanan yang tidak diinginkan pada mata uang. Jika neraca transaksi berjalan mengalami defisit yang besar dan nilai tukar terdepresiasi, bank sentral mungkin akan menggunakan cadangan devisa untuk membeli mata uang domestik dan mengurangi depresiasi. Jika negara mengalami surplus yang besar, bank sentral dapat membeli mata uang asing untuk mengurangi penguatan mata uang domestik yang berlebihan. Selanjutnya, penerapan metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan MNC. Multinasional itu ada empat. Penentuan mata uang fungsional, laporan keuangan entitas anak harus ditranslasikan ke mata uang fungsional perusahaan induk. Yang kedua, metode translasi, metode kurs tetap atau metode kurs parode. Kalau metode kurs tetap atau current rate method, semua aset dan kewajiban itu nilai tukar atau kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Pendapatan dan beban kurs rata-rata dalam periode akuntansi. Yang kedua, metode kurs sejarah atau temporal method. Aset dan kewajiban biaya historis, nilai kurs pada saat transaksi terjadi. Aset dan kewajiban moneter, kas dan piutang. Nilai kurs pada tanggal laporan. Yang ketiga, penyusunan untuk pengaruh kurs. Itu ada dua, laba rugi selisih kurs dan akumulasi selisih kurs. Laba rugi selisih kurs itu kurs mata uang asing berubah berpengaruh pada laporan keuangan konsolidasi, kemudian dicatat dalam laba rugi pengaruh kurs. Yang kedua, akumulasi selisih kurs.
perubahan kurs dapat dicatat dalam laporan entitas sebagai bagian dari cadangan translasi terpengaruh oleh fluktuasi mata uang asing dan tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang terakhir, penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Setelah translasi entitas anak setelah dilakukan, laporan keuangan anak digabungkan dengan laporan induk. Perbedaan nilai tukar transaksi mempengaruhi hasil konsolidasi yang dilaporkan. Selanjutnya, manfaat dari materi di atas. Itu eh, sudah saya rangkum dapat 6 manfaat dari materi di atas. Materi yang tadi yang disampaikan. Manajemen keuangan internasional sangat penting bagi perusahaan multinasional karena bantu perusahaan dalam mengolah berbagai tantangan dan risiko yang muncul dari operasi di pasar global, meningkatkan kinerja keuangan, mengoptimalkan pengelolaan aset dan liabilitas, dan mengurangi ketidakpastian yang dihadapi di pasar internasional. Yang kedua, meskipun memberikan banyak kontribusi positif, MNC juga menimbulkan tantangan seperti ketimpangan ekonomi, ketergantungan terhadap perusahaan asing, serta dampak lingkungan. Yang ketiga, penyatuan mata uang ASEAN memiliki manfaat yang besar bagi negara di Asia Tenggara, tapi juga membawa tantangan besar seperti perbedaan tingkat kemakmuran, kebijakan moneter, dan stabilitas politik. Yang keempat, pemberlakuan sistem kurs yang mengambang bebas di Indonesia berkonsekuensi yang signifikan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Perusahaan merencanakan strategi hedging, mengelola risiko kurs, dan menyesuaikan harga agar dapat bertahan. Yang kelima, melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Posisi neraca bayaran suatu negara mempengaruhi kurs nilai tukar surplus neraca dapat memperkuat mata uang domestik. Defisit cenderung melemahkan mata uang domestik. Yang keenam, metode translasi dapat mencerminkan kondisi keuangan MNC secara keseluruhan baik induk maupun anak. Argumen yang menyatakan bahwa munculnya MNC mendobrak doktrin dan teori keuangan komparatif. Negara harus fokus pada produksi barang dan jasa yang memiliki biaya peluang terendah dan membiarkan perdagangan internasional terjadi untuk maksimalkan efisiensi global. MNC seringkali memilih negara tidak memiliki keunggulan komparatif untuk memanfaatkan faktor-faktor tenaga kerja murah, regulasi yang lebih longgar, dan akses ke pasar bebas, ke pasar besar. Hal ini menentang prinsip dasar teori keunggulan komparatif bahwa spesialisasi keunggulan komparatif akan menghasilkan efisiensi yang optimal. MNC lebih sering bergerak berdasarkan strategi memindahkan sebagian proses produksi ke negara yang berbeda meskipun negara tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif dalam sektor tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh biaya produksi, kebijakan pemerintah, dan akses pasar daripada keunggulan komparatif murni. Berikut merupakan proses ekspansi bisnis ke mancanegara oleh perusahaan global. Yang pertama, kita harus menganalisis pasar internasional terlebih dahulu untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan di negara tujuan. Yang kedua, penentuan strategi masuk pasar, contohnya ekspor, lisensi, dan franchising, investasi langsung. Yang ketiga, penyesuaian produk dan layanan untuk menyesuaikan preferensi lokal seperti desain produk, fitur, atau kemasan. Pengembangan jaringan distribusi dan logistik untuk memastikan produk sampai konsumen dan memastikan rantai pasokan dan logistik berjalan dengan lancar. Yang kelima, pemenuhan kepatuhan hukum dan regulasi. Contohnya, peraturan peraturan perpajakan, perdagangan, tenaga kerja, dan perlindungan konsumen. Yang keenam, pemasaran dan adaptasi komunikasi untuk menyesuaikan dengan budaya lokal agar menarik konsumen di negara baru. Yang ketujuh, manajemen SDM. Perusahaan harus merekrut, melatih, dan mengelola karyawan di pasar internasional. Yang kedelapan, evaluasi kinerja dan penyesuaian strategi. Perusahaan harus memantau kinerja dan mengadaptasikan strategi sesuai dengan perkembangan pasar. Pertanyaan yang selanjutnya, pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Kemungkinan terjadinya fluktuasi tinggi itu ada. Bank sentral berusaha menjaga agar fluktuasi tersebut
tidak terlalu besar dengan melakukan intervensi sebagai berikut. Yang pertama, beli atau menjual mata uang untuk mempengaruhi nilai tukar. Yang kedua, menggunakan kebijakan moneter, mengubah suku bunga untuk mengatur inflasi atau memperlambat pergerakan nilai tukar yang drastis. Namun, dalam situasi ketidakpastian ekonomi tersebut atau krisis global, fluktuasi tetap dapat terjadi meskipun ada upaya pengendalian dari bank sentral. Pertanyaan selanjutnya, alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara. Itu ada 5 alasannya. Yang pertama, indikasi stabilitas ekonomi dan nilai tukar. Neraca pembayaran mencatat semua transaksi internasional suatu negara, termasuk ekspor, impor, investasi asing, dan pinjaman. Surplus atau defisit yang besar menunjukkan ketidakpastian ekonomi yang berpotensi mempengaruhi nilai tukar mata uang tersebut. Yang kedua, risiko investasi. Defisit yang besar dalam neraca pembayaran dapat menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada pembiayaan eksternal yang berisiko potensi krisis ekonomi jika kehilangan kepercayaan investor pada negara tersebut. Yang ketiga, perencanaan keuangan dan kebijakan ekonomi. Kondisi neraca pembayaran mempengaruhi keputusan lokasi, investasi, ekspansi internasional, dan strategi lindung nilai terhadap risiko nilai tukar. Yang keempat, pengaruh terhadap suku bunga dan kebijakan moneter. Defisit pada neraca pembayaran dapat mempengaruhi kebijakan moneter suatu negara seperti penyesuaian suatu bunga atau intervensi pasar falas yang dapat mempengaruhi pinjaman perusahaan dan keputusan investasi. Yang kelima, akses ke pasar keuangan global. Neraca bayaran yang sehat menandakan bahwa negara tersebut dapat mengakses pasar keuangan global dengan biaya lebih murah. Perusahaan akan lebih cenderung berinvestasi di negara dengan neraca pembayaran yang stabil karena lebih sedikit risiko terkait dengan bayaran utang luar negerinya. Oke, cukup sekian paparan tentang UAS saya. Apabila ada kurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.